Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dalam acara kesayangan kita yang hadir di setiap hari Selasa dari jam 8.30 sampai seselesainya 9.30 ya, oke 9.30 sampai seselesainya ya. Pada hari ini masih bersama saya Dr. Bara. Hari ini saya kedatangan acara Muardiwa ini kedatangan seorang bintang tamu ya, bintang tamu yang akan membawakan suatu topik yang mungkin orang-orang banyak nanya nih hari-harian kita. Topik tentang perlukah obat-obat herbal dan ramuan impor untuk pasien positif COVID-19 nih. Di samping saya sudah ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Dr. Abdul Karim Niti Projo, spesialis pulmonologi. Bener ya dok ya? Betul. Oke, dokter selamat datang di acara Muardi ini. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, Dokter Karim. Ya. Ini kita bahas tentang COVID nih dokter. Nah, Ya, Dokter Karim ini merupakan salah satu staf di bagian pulmonologi dan kedokteran respirasi ya dok ya, Iya. di Rumah Sakit Dr. Muardi. Betul. Nah, beliau ini yang banyak menangani kasus-kasus COVID ya, selama perjalanannya. Iya. Ya, memang ada pengalaman menangani kasus COVID jelas. Dan memang untuk kasus COVID sendiri memang saat ini memang sedang meningkat ya. Iya. Karena COVID udah berulang tahun ya, ulang tahun ke-1 ini. Dia sekarang usianya balita. Diharapkan tidak nambah lagi menjadi umur-umur yang panjang ya dok ya. Iya. Jadi dok, kita bahas ke tema nih dok. Oke. Perlu nggak sih sebenarnya? Nah nih, sebelum kita bahas ke intinya obat herbal, dok, gimana nih dokter ngelihat fenomena COVID kita yang makin naik nih akhir-akhir ini, kemudian dari mulai awalnya nggak ada, terus sekarang sempat tinggi turun, terus sekarang mulai naik lagi, ini gimana dok? Ya, kalau mungkin kita berbicara secara umum aja ya. Jadi mungkin kalau kita bicara ke arah policy, ya terkadang repot-repot juga ya kalau kita bicara ke arah policy. Mungkin kita berbicara kepada pengetahuan masyarakat dan kemampuan masyarakat sendiri untuk bersama-sama membantu mencegah penyebaran virus COVID. Dan memang kita ketahui sendiri ada beberapa fenomena yang mungkin dapat menyebabkan fenomena di masyarakat ya khususnya ya, yang disebabkan oleh masyarakat yang menyebabkan penularan virus COVID itu bisa menjadi lebih banyak dari sebelumnya gitu. Oke. Ya misalnya beberapa, kalau kita melihat ke belakang mungkin ada perjalanan massal seperti itu ya, ataupun perkumpulan-perkumpulan massal gitu dengan tanpa menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Yeah. Dan ini mungkin nggak cuma di Indonesia aja, memang ada beberapa negara juga yang mengalami tren peningkatan. Gitu. Jadi memang kita perlu lebih berhati-hati, lebih kembali lagi menetapkan protokol kesehatan yang ketat, ya, supaya pencegahan COVID ini angkanya tidak senantiasa meningkat. Nah, itu ya harapan kita semua ya dok ya, Iya. nggak meningkat. Sebelum kita lanjutin nih dok, kita sapa dulu Sobat Muardi yang ada di Instagram. Halo, selamat bergabung lagi di acara Muardi Way kesayangan kita semua, yang juga yang sudah bergabung di Facebook. Nah, Facebook. Hari ini kita ada live di Facebook dan Instagram seperti biasa, Dok. Ya. Semoga bisa mencerahkan nih topik kita kali ini. Iya, mungkin lebih kepada kita saling mencari pencerahan ya, nggak cuma dokternya aja, mungkin di sini mungkin teman-teman Sobat Muardi juga ingin memberikan pencerahan sama dokternya, bisa juga. Wah, bisa ya? Bisa. Jadi dari kita mencari cerah ke sana, dibalikin lagi cerah ke sini. Iya, maksudnya setidaknya kita saling-saling berbagi info, menanyakan info, menjelaskan sesuai kemampuan tentunya ya. Iya. Sesuai kemampuan. Oke. Jadi kita obrolan santai hari ini, kita berbicara tentang obat herbal. Nah, kita berbicara herbal nih dok. Nih, ini kan fenomena herbal di masyarakat ini kadang untuk terapi COVID ini melebihi fenomena obat yang dari dokter. Nah, yang dibahas itu lebih banyak nih yang herbal-herbal. Ada obat A, obat B, herbal A, herbal B, herbal C. Nah, ini gimana dok? Dokter melihat
fenomena herbal ini nih. Yang terutama yang dari lokal dulu nih sebelum kita bahas yang impor. Baik ya, memang kembali lagi ya kalau misalnya obat-obat herbal itu sebetulnya sudah lama berada di Indonesia dan sudah menjadi sebuah tradisi. Dan memang sebetulnya untuk obat-obat herbal ini sudah diklasifikasikan sebetulnya. Sudah diklasifikasikan apakah obat-obat herbal ini merupakan sebuah jamu, yaitu jamu itu mungkin dengan bahan herbal yang paling simpel, atau mungkin obat herbal terstandar, atau mungkin fitofarmaka. Jadi ada perbedaan ya? Iya, ada perbedaan. Dan tiga memang tuh ya, bedanya tiga itu ya? Itu obat herbal terstandar sama fitofarmaka. Sama fitofarmaka. Oke. Apa nih dok? Nih sekarang kita bisa dikasih tahu nih dok. Ini apa nih bedanya nih? Tiga. Iya, bedanya kalau jamu itu lebih kepada apa ya? Bahan-bahan yang lebih simpel. Bahan-bahan yang lebih simpel, mungkin sediaannya biasanya yang sering di masyarakat itu bentuknya serbuk atau mungkin cairan. Dan biasanya itu nanti akan ada labelnya sendiri, labelnya jamu. Dan efeknya ini lebih kepada efek warisan turun-temurun. Kurang lebih itu kalau kasih penjelasannya itu selama 3 generasi, saya mungkin kurang tahu persis ya. 3 generasi itu berapa panjang? Pokoknya panjang pokoknya. Kemudian kalau obat herbal terstandar itu dia sudah diteliti bahan kandungan aktifnya apa, kemudian sudah diteliti juga efek toksisitasnya sendiri atau ada menyebabkan efek samping seperti apa dengan dosis seberapa, kemudian manfaatnya dan juga efeknya itu sudah diteliti baik penelitian in vivo maupun in vitro ya, gampangnya mungkin kepada hewan coba misalnya seperti itu kalau untuk in vivo. Kalau in vitro itu dia pada satu penelitian laboratorium, efeknya itu sudah diteliti di situ, sudah dipastikan efeknya gitu. Sedangkan kalau untuk fitofarmaka ini dia sudah dilakukan penelitian uji klinis acak terhadap manusia ya. Jadi mungkin levelnya sangat tinggi dan pasti untuk mencapai ini membutuhkan penelitian yang panjang dan juga istilahnya ya, materi yang banyak ya. Tapi yang paling sering beredar sekarang mungkin yang kita lebih sering bahas di sini misalnya kepada yang herbal atau jamu misalnya seperti itu. Jadi kayak jamu diteliti lagi, dinaikin level masuk ke penelitian tuh jadi herbal terstandar. Iya. Dari herbal terstandar naik lagi jadi gitu ya? Iya, kira-kira dok ya? Betul sekali. Nah, kalau misalnya yang sekarang, yang misalnya di masyarakat, mungkin lebih kepada ini ya, lebih kepada jamu. Misalnya masyarakat manfaat yang paling mudah ya, mungkin jenis-jenis jahe ya, karena dia familinya sama jahe, temulawak, kunyit gitu ya, kapulaga, lengkuas gitu ya, terus bawang putih ya, hal seperti itu yang sederhana dan dengan cara-cara penyajian atau istilahnya pengambilan ekstrak yang mungkin berbeda-beda ya, karena memang belum ada standarnya. Ada yang diseduh, ada yang dikeprek-keprek, ada yang di blender, ada yang istilahnya ya, dipanasin, direbus sampai lama gitu, juga macam-macam ya jadinya ya. Cara penyajiannya itu yang dibilang belum terstandar kayak gitu ya. Iya, tapi yang diharapkan masyarakat ini efek-efeknya itu dapat membantu menyembuhkan COVID ya. Dan ini yang dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Oh iya, jadi sebagian masyarakat percaya ya untuk obat-obat herbal itu ya. Oke, dok, kita ke nyapa yang di Instagram dok. Yang di Instagram ini mungkin banyak pertanyaan dok. Nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Muwardi yang di Instagram, Sobat Muwardi yang di Facebook. Nah, untuk yang sekarang coba nih kita buka dulu nih yang dari Instagram. Nah, ada pertanyaan dari apa ini? Vicky, Vic 3243. Dokter, boleh tidak orang kanker tapi sudah habis kemo boleh tidak vaksin? Wah, ini pertanyaannya malah ke vaksin ini. Padahal materi kita tentang obat-obat herbal ya. Oke. Jadi mungkin ini kita skip dulu pertanyaannya. Ya, dok. Saya pernah baca nih dok. Ada tuh di artikel di media massa. Jadi artikel di media massa, di media sosial juga bilang BP POM ini meneliti 14 sampai 15 jenis herbal. Bener nggak sih ini herbal ini bisa
mengobati COVID itu loh. Pertanyaan orang-orang ini kan banyak kayak gitu. Betul. Iya, jadi memang dalam hal ini obat-obat yang mungkin sudah beredar atau mungkin sudah dipakai di masyarakat yang mempunyai izin edar BPOM, itu memang kebanyakan obat-obat itu tidak diklasifikasikan sebagai obat atau agent untuk menyembuhkan COVID. Nah, di situ makanya mungkin di sini sedang dilakukan penelitian, mungkin lebih ke arah situ ya. Tetapi kebanyakan obat-obat tersebut dia itu biasanya digolongkan kepada suplemen. Iya, suplemen atau misalnya obat batuk atau pilek seperti itu. Jadi bukan obat yang istilahnya khusus untuk menyembuhkan penyakit virus, apalagi untuk COVID-19 ini sendiri gitu. Jadi memang obat-obat tersebut memang mempunyai, atau ramuan-ramuan tersebut mempunyai khasiat ya. Mempunyai khasiat yang dipercaya itu bisa meningkatkan daya tahan gitu. Kemudian bisa mengurangi gejala-gejala gitu. Dan memang itu bisa memang beberapa obat tersebut memang terbukti. Ada yang bisa menurunkan gejala demam, bisa menurunkan gejala batuk, pilek gitu ya. Dan juga ada juga yang mungkin dapat meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi dia tidak serta-merta khusus ini obat khusus untuk COVID. Karena memang untuk COVID sendiri, obatnya sendiri pun itu masih dalam tahap penelitian. Apalagi untuk obat herbal yang mungkin standarisasinya masih belum terlalu jelas gitu. Tapi secara khasiat mereka memang ada gitu. Secara khasiat memang. Secara khasiatnya ada. Tapi yang kan kadang tanya nih, boleh nggak minum ini? Ada obat misalkan kayak herbal kita yang banyak diminum, jahe nih, jahe itu bisa loh nyembuhin COVID. Terus jeruk, dulu yang terkenal itu apa ya, yang sampai masuk TV dok, empon-empon itu sampai masuk TV juga. Itu mereka kan membuat statement bahwa ini bisa nih buat nyembuhin COVID, bisa nih, obat yang saya bikin ini herbal saya bisa menyembuhkan COVID. Nah ini intinya sebenarnya mereka bisa nggak sebagai herbal sendiri single buat nyembuhin COVID? Kita sendiri, saya mungkin sebagai dari medis sendiri mungkin menyikapinya dalam hal ini boleh saja, ya boleh saja dalam arti begini, dalam arti obat ini mungkin mempunyai khasiat untuk menurunkan gejala-gejala tertentu. Ya misalnya mungkin ini lebih dalam lagi, mungkin yang lebih mengerti mungkin dari bagian farmasi atau mungkin khusus di bagian obat ya. Obat jamu ya? Iya. Sekarang ada yang banyak yang neliti ya? Banyak yang neliti ya. Tapi mungkin kita ambil contoh secara umum saja. Mungkin misalnya jahe itu dia mempunyai efek menurunkan peradangan, antiinflamasi. Ya, jadi mungkin dari penelitian kecil atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, ternyata orang dengan mengkonsumsi ekstrak atau jahe itu, dia mungkin sel-sel inflamasi, sel-sel radangnya itu bisa menurun, ya terutama yang buruk ya. Kemudian sel-sel yang untuk kekebalan tubuh itu bisa meningkat. Gitu. Misalnya contohnya seperti itu, sehingga khasiatnya sebetulnya mungkin dalam hal ini memang ada, tetapi tidak khusus untuk COVID intinya. Nggak bisa diberi statement bahwa ini menyembuhin COVID ini gitu, nggak bisa menyembuhkan ya? COVID, belum itu bisa, tidak bisa, belum bisa. Bahkan untuk obat-obatan COVID sendiri kan memang semuanya masih dalam tahap penelitian. Bahkan untuk antivirusnya sendiri itu kan trennya sangat berganti-ganti. Setelah beberapa penelitian, antivirus ini mungkin dikatakan kurang baik gitu, atau misalnya antivirus ini sedang dalam penelitian seperti itu. Jadi untuk obat yang dengan penelitian yang lebih besar dan lebih masif aja itu masih belum ditemukan. Sehingga untuk ramuan-ramuan seperti ini memang akan sangat sulit untuk dibuktikan untuk menyembuhkan COVID. Tetapi kembali lagi, saya sih menyikapinya bisa digunakan untuk mungkin dalam hal ini mengurangi gejala sebagai suplemen untuk membantu seperti itu. Dari saya sendiri menyikapinya seperti itu. Boleh ya, intinya boleh ya, kalau diminum boleh dok ya? Boleh. Jadi kalau sebagai istilahnya apa ya, pendamping ya, pendamping obat yang suplemen atau komplementer gitu, iya. Tapi kalau obat dokter tetap harus ya? Obat dokter tetap harus karena memang kita sendiri mempunyai guideline atau panduan sendiri ya.
baik dari Indonesia sendiri yang dari pedoman pengendalian COVID yang dari 5 organisasi profesi itu, kemudian dan juga dari WHO sendiri juga sebetulnya ada itu untuk guideline-nya sendiri. Dan yang menarik adalah untuk suplemen sendiri dari guideline sendiri ataupun dari yang Indonesia ataupun dari WHO itu hanya vitamin C, D dan zinc. Itu yang sudah istilahnya terbukti, benar? Belum terbukti juga sebetulnya. Belum terbukti juga. Belum terbukti. Jadi mereka itu bilangnya tidak ada tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan. Tapi mereka dalam hal ini boleh digunakan. Boleh digunakan. Jadi apalagi hal-hal yang sudah diteliti seperti itu aja masih apa istilahnya omongannya seperti itu. Maksudnya kata-katanya masih seperti itu. Menurut guideline dari WHO ya, karena memang WHO ini sangat strict untuk ukuran suplemen. Cuman kalau misalnya kita sendiri melihatnya kan vitamin itu pasti kan bagus ya untuk imunomodulator sebagai prekursor atau misalnya bahan dari sel-sel pembentukan sel-sel imun itu sudah pasti baik manfaatnya. Nah, apalagi di sini untuk obat-obatan herbal yang lain jelas memang belum masuk lah istilahnya dalam standar gitu. Jelas akan sulit masuk ke dalam standar. Iya. Jadi obat yang sudah dikatakan WHO aja dia bilang masih boleh iya, boleh enggak, apalagi yang baru-baru ini. Iya, gitu ya, Dok, betul. ya. Oke, Dok, kita sekarang menyapa Instagram nih, ada pertanyaan Instagram nih. Pertanyaan dari Mbak Kiara Maya. Ya, saya nggak tahu Mbak atau Ibu. Halo. Mbak Kiara Maya bertanya, apa benar minum minyak kayu putih bisa menyembuhkan COVID? Iya. Minyak kayu putih ya, Dok? Iya, minyak kayu putih. Saya menegaskan lagi, minyak kayu putih yang diminum. Minyak kayu putih ya. Nah, ini ya memang ada yang kayak gitu ya, ada yang bilang kayu putih atau misalnya kemarin itu sebetulnya yang lebih terkenal itu nggak mungkin bukan kayu putihnya, tapi lebih kepada eukaliptus ya. Eukaliptus itu salah satu komponen minyak kayu putih. Iya, salah satu komponen eukaliptus. Tapi ada kalau tidak salah itu ada yang murni untuk eukaliptus sendiri gitu. Kayu putih itu kelihatannya campuran, memang campuran ya. Oke. Nah, kalau mereka itu banyak yang menggunakan sebagai lebih ke arah aromaterapi ya sebetulnya. Aromaterapi, terus kemudian di sini efektivitas antivirusnya itu memang jelas perlu penelitian lebih lanjut lagi ya. Karena macam-macam, mungkin dulu itu ada yang pakai kalung lah, ada yang kalung eukaliptus, ada yang anti COVID gitu ya, seperti itu. Nah, itu memang belum bisa dibuktikan sendiri secara ilmiah gitu. Iron Man gitu ya, bisa ya, mungkin Iron Man. Itu yang kita tahu untuk kayu putih, eukaliptus. Nah, apalagi di sini sebetulnya aplikasi dari kayu putih itu kan sebetulnya terutama yang sudah beredar itu kan untuk obat luar ya sebetulnya. Nah, kalau misalnya di sini kayu putih itu bisa menyembuhkan COVID, ya jelas tidak bisa. Tidak bisa ya. Tapi mungkin punya efek-efek tertentu. Tetapi jangan pakai minyak kayu putih yang untuk obat luar ya. Karena sudah pasti itu aplikasinya untuk obat luar. Jadi bisa jadi kurang aman untuk lambung gitu. Kayak gitu. Kiara Maya jawabannya, jadi boleh digunakan, tetapi sesuai anjuran, sesuai sediaannya. Sesuai sediaan yang dilakukan. Ya, kalau obat luar jangan lebih kepada gejala. Dan ini terus terang secara efeknya pertama mungkin orang itu lebih tenang. Banyak juga yang merasa orang-orang itu gejalanya sedikit berkurang atau sedikit lebih enak jika menggunakan misalnya salah satunya kayu putih atau misalnya aromaterapi eukaliptus misalnya gitu. Ada beberapa orang itu, dan itu sangat baik sebetulnya ya, karena orang itu akan lebih positif, gejala-gejala atau simptomnya itu tidak dirasakan begitu berat sehingga mungkin perlahan-lahan dia akan lebih baik, merasa lebih baik gitu. Jadi seperti ada sugesti ya, sugesti dari dalam. Kemudian dia bisa lebih rileks, lebih santai, tidak tegang menghadapi COVID. Betul. Dan itu kita sangat membutuhkan juga untuk pikiran yang positif kan. Pikiran positif, betul. Kalau kita lihat berhubungan dengan ya
kalau dilihat-lihat lagi hormon stres dengan inflamasi itu kan ada hubungannya, atau peradangan itu ada hubungannya. Dengan pikiran yang lebih positif diharapkan itu bisa lebih turun, sel-sel radang di dalam tubuh itu juga bisa lebih cepat turun. Nah, itu dia. Jadi kita harus mengelola stres dengan baik. Nah, betul. Supaya bisa terhindar dari COVID. Iya. Salah satunya. Salah satunya itu. Salah satunya. Jadi kita harus mencegah stres, mengelola stres kita supaya lebih baik ya dok ya. 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 Nah, pertanyaan lagi dok, masih dari Instagram nih dok. Dok, betulkah jamu-jamu, nah nih sama nih dok, jamu-jamu dan empon-empon bisa mencegah COVID? Apakah kandungannya memang lebih kebal atau gimana nih? Seperti pertanyaan tadi dok, saya tadi tanya juga sama dengan dokter, bahwa empon-empon nih salah satunya. Kalau mungkin untuk menyembuhkan, katanya tadi nggak bisa ya menyembuhin ya. Kalau mencegah nih dok, nih mencegah kan beda nih. Saya rasa kalau mencegah itu buat saya dan juga mungkin dari penelitian itu obat-obat tersebut mungkin dapat meningkatkan istilahnya kekebalan. Ya memang di sini kalau kita lihat dari sisi medis, sel mana yang meningkat atau yang mana masih belum jelas sel-sel mana yang meningkat atau yang mana meningkat. Namun di sini memang kalau obat-obatan ini dikonsumsi mungkin bisa saja meningkatkan kekebalan tubuh sehingga untuk infeksi COVID itu biasanya bisa lebih menjaga dari infeksi aja. Tapi gitu. Kalau misalnya kita bilang ini menyembuhkan, jelas tidak di situ. Dan memang untuk COVID sendiri memang untuk infeksinya itu memang lebih mudah terjadi ya. Lebih mudah terjadi karena ini merupakan virus baru sehingga seseorang yang terpapar ini hampir bisa pasti dia langsung terinfeksi virus COVID karena sulit bagi tubuh itu untuk mengeliminasi virus ini secara langsung. Iya, karena memang masih baru ya, gelap ya. Sebelum ini kan nggak tahu tentang COVID itu, kemudian virus ini tiba-tiba muncul menjadi masalah di seluruh dunia. Di mungkin kita, untuk di seluruh orang-orang dunia yang juga. Kekebalan tubuh yang baik dengan tanpa penyakit penyerta yang bisa memperburuk kondisi, mungkin dia gejalanya akan lebih ringan. Gitu. Jadi intinya pada pencegahan ya dok ya. Betul. Jadi kita nggak bisa menolak dia untuk masuk, tapi gimana caranya dia nggak masuk gitu kan? Iya betul. Ya, pertama dia kita untuk mencegah. masuk. Nah, kemudian dok, dari semua herbal nih, ada jahe, ada empon-empon, ada tadi apa eukaliptus. Yang menurut dokter nih kan, saya nih dok, saya penyintas nih dok, saya udah pernah nih kena nih, ya kan? Saya udah pernah kena, terus dikasih minumnya omega 3, minum habatus sauda, minum olive oil. Saya udah nggak tahu tuh mana yang benar tuh, yang berefek yang mana gue nggak tahu dah. Minum aja semuanya ya nggak, saya minum aja nggak tahu mana yang berefek. Nah, kalau menurut dokter nih, dari yang pengalaman dokter, dari yang literatur, dari banyaknya herbal, itu mana sih yang paling mendekati untuk ini loh, sugesti ini loh yang dipakai banyak, terbukti oke untuk COVID gitu loh. Waduh, ini pertanyaan sulit karena nanti akan ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Oh ini? Oh gitu. Kalau nggak nyebut merek nggak ada masalah. Oh gitu ya. Jadi generik. Jadi begini, pertama kita melihat fenomena sendiri ya. Nah, saat seseorang terkena COVID, sebuah penyakit yang baru, kekhawatiran akan gejalanya menjadi lebih parah atau mungkin sudah gejalanya parah ya. Istilahnya dia pasti akan mengusahakan segala macam. Mungkin kalau nggak last resort juga, last resort itu istilahnya kan usaha terakhir ya. Iya. Tapi maksudnya dalam hal ini seseorang akan mengupayakan apa saja supaya penyakit yang dia derita sembuh, terutama COVID ini kan yang memang notabene obatnya masih lebih murni mengandalkan daya tahan tubuh. Nah, jadi ya mungkin yang sudah ya selain tadi ya jahe-jahe, bawang putih itu yang betul yang tadi dokter sebutkan, ada habatus sauda, jintan hitam, kemudian omega 3 ya. Terus apa lagi tadi dok ya? Omega 3. Saya mau minumnya habatus sauda, omega 3, olive oil. Olive oil. Iya kan? Ya, yang jelas
Terus 2. vitamin D. Ya yang dokter tadi bilang vitamin D, vitamin C, vitamin C, zinc. Saya udah minum 6 tuh. Iya, betul. Udah saya udah nggak tahu lagi. Semua udah saya telan aja. Kalau kayak Habitat Sauda olive oil itu terutama oil ya, itu dia pasti banyak kandungan antioksidannya ya. Karena memang antioksidan ini memang kita perlukan sebetulnya untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Karena memang pada serangan virus ini ya menyebabkan sel-sel di tubuh kita teroksidasi. Jadi sel-sel itu akan tetap rusak. Nah, ini memang antioksidan di sini mungkin dapat berperan langsung ya, tapi butuh penelitian jelas. Dapat berperan untuk menunda istilahnya kerusakan jaringan lebih lanjut, misalnya seperti atau itu. mempercepat recovery gitu atau kali mungkin ya, dalam hal ini mempercepat recovery. Jadi tidak langsung dia mengenai ini langsung serang virus COVID-nya terserang itu jelas tidak. Kemudian mungkin omega 3 oil gitu kan kebanyakan mungkin untuk lebih kepada antiinflamasi ya. Antiinflamasi beda Nyomi untuk antiinflamasi sendiri sel-sel radang mungkin diharapkan menurun dengan menggunakan konsumsi omega 3 gitu. Jadi kalau di mana yang paling dikatakan paling berkhasiat, nah itu kembali lagi ke diri kita sendiri sebetulnya. Nah, mana sebetulnya yang kita yakini mempunyai efek yang lebih bagus. Tentunya obat-obat di sini harus mempunyai izin edar pertama ya. Izin edar, kemudian dosis yang terstandar gitu ya. Sehingga obat-obat ini diharapkan bisa membantu kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang pasti ini dan pasti ini jelas tidak. Tapi memang obat-obatan atau suplemen tersebut mempunyai khasiatnya sendiri gitu. Jadi memang karena terlalu banyak ya maksudnya di masyarakat juga pengen mereka cepat sembuh kan, mereka meminum obat herbal yang dalam tanda kutip banyak lah. Mereka bisa membeli itu dengan mudah, dengan murah, ya nggak, dengan harapan yang bisa sembuh nih atau bisa mencegah COVID kan, jadinya semua lah tuh dia minum kan selama ada saudaranya yang kena, keluarga yang kena atau kerabatnya yang kena. Nah dia pasti menyarankan tuh minum ini gitu ya dok ya. Nah dok, nah ini kayak kembali ke Instagram, ini ada pertanyaan menarik. Dok, apakah jamu sakit COVID? Nah ya, jamu saat sakit COVID boleh diminum bersamaan dengan obat dari dokter. Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua, atau harus diberi jarak waktu antara jamu dan obat dari dokter kalau memang boleh nih obat herbalnya. Ya, ini memang jangankan jamu ya, mungkin obat dari dokter aja itu kadang-kadang ada beberapa jenis. Terus kalau kadang-kadang minum banyak aja, kadang-kadang pasien orang-orang itu atau pasien ini khawatir ya kalau ada apa-apa gitu ya. Terutama mungkin dalam hal ini efek samping ya, lebih ke efek sampingnya apa? Apakah ada efek samping kalau kita minum jamu bareng dengan obat-obatan dari dokter gitu ya. Pertama lagi kembali kepada jenisnya ya. Kita mesti kembali melihat lagi obat-obatnya ini memang misalnya seperti jahe-jahean itu memang terkadang dia ada sedikit efek lambung ya. Jadi mesti sedikit hati-hati untuk mereka yang mempunyai penyakit lambung. Kemudian kalau bersamaan tergantung obatnya sebetulnya. Tergantung obat yang dimakan apa. Kalau misalnya obat antivirus misalnya atau vitamin misal obat-obat seperti vitamin atau misal obat-obat untuk gejala gitu, saya rasa sebetulnya tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah dan memang banyak sekali jenisnya di sini. Pertama memang banyak sekali jenisnya. Apakah satu obat ini dapat mengurangi dalam tanda kutip ya, mengurangi potensi dari obat? Itu pertama kembali lagi memang karena memang ini obat herbal sangat sulit sebetulnya untuk kita meneliti. Ya, untuk tahu ya sampai sedetail itu ya agak sulit ya dok. Kecuali kalau seperti yang di suplemen seperti antioksidan, seperti omega 3 itu kan itu sudah jelas lebih ke murni ke suplemen ya. Kalau misalnya obat dengan efek tertentu ya, apakah dia sebuah antiinflamasi, apakah dia anti mikroba ataupun dia lebih kepada anti demam gitu ya, memang mungkin saja ada interaksi ya. Cuman saya rasa kalau diminum bareng
sebetulnya sih harusnya tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kembali lagi perlu memerhatikan betul sediaan yang akan kita pakai. Ya. Karena jangan pakai yang kita tidak ketahui sumbernya, intinya sih seperti itu. Betul. Jadi kita harus sebelum kita minum kita harus tahu. Apalagi yang import ini kan. Oh iya, import nih. Kita belum bahas tentang yang impor-impor, baru bahas yang lokal-lokal. Nah, jadi sebelum kita bahas yang impor-impor, jadi yang bilang lokal tadi boleh ya dok ya, diminum barengan sama obat dari dokter, tapi harus lebih berhati-hati. Karena kita nggak tahu efek samping yang timbul, kemudian sediaan yang timbul, berefek apa terhadap badan kita. Gitu, dok, karena memang variasinya atau varietinya sangat banyak ya. Untuk obat-obatan lokal sendiri itu juga banyak. Gitu. Ya, oke dok. Sebelum kita beranjak ke ramuan impor nih dok untuk COVID, kita ada pertanyaan dari Facebook. Halo, dari Salsabila. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apakah betul air kelapa muda hijau dicampur lemon bisa menyembuhkan atau paling tidak menurunkan kadar COVID? Bisa nggak nih dok? Air kelapa muda hijau dicampur lemon bisa menyembuhkan COVID nggak? Nah itu pertanyaannya dok. Ya seperti yang saya bilang sebetulnya ya sebelumnya ya, karena variasinya kan sangat banyak. Kita mungkin akan melihat obat-obat yang belum pernah bahkan kita ramuan yang kita belum kenal sebelumnya ya. Bisa seperti ini kan. Meramu sendiri ya dok ya? Betul. Kalau saya meramu ini udah jadi tambah es, tambah sirup. Iya itu. Ya dalam hal ya. Hati saya senang, COVID-nya hilang ya. Saya sih kalau dalam hal ini melihatnya yang air kelapa ya, oke, air kelapa kan bagus ya, baik itu untuk rehidrasi bagus ya, untuk rehidrasi bagus. Terus mungkin dalam hal ini mungkin ada beberapa orang yang percaya air kelapa itu bisa melakukan detox ya. Oh iya ya, benar-benar. Zaman dulu kan seperti itu ya. Iya. Air kelapa itu bisa sebagai tapi sebetulnya dia kan selama dia status hidrasinya bagus, mungkin eliminasi zat-zat racun itu kan mungkin lebih mudah ya seperti itu. Dalam hal ini sebetulnya lebih ke arah sana sebetulnya. Kemudian dicampur lemon, ya berarti kan hubungannya ini kan biasanya isinya dengan vitamin ya. Iya, vitamin C, terutama kandungannya vitamin C. Saya sih kalau melihatnya bukan menurunkan kadar COVID ya. Kalau menurunkan kadar COVID mungkin lebih kepada direct atau efek langsung terhadap virusnya ya. Tapi kalau untuk benefit atau istilahnya untuk manfaat, ya saya rasa sebetulnya baik-baik saja ya. Terutama kalau misalnya pasiennya demam, minumnya kurang ya. Hal seperti ini sebetulnya bagus banget sebetulnya untuk hidrasi dan juga ada mungkin tambahan vitamin sedikit. Tapi ya nggak harus begini sih sebetulnya. Mungkin bisa dengan karena kan vitamin memang juga. Ada gejala COVID tuh yang mual, muntah ya, gitu dok ya. Jadi mungkin kalau diberikan ini bisa. Kalau dia nggak bisa makan, kalau dia nggak bisa makan atau nggak bisa minum ya bisa juga membantu. Iya. Terutama apalagi orang-orang yang mungkin sugestinya tinggi ya, itu nggak ada masalah saya. Nggak ada masalah. Iya, gitu Bu Salsabila. Jadi air kelapa muda hijau dicampur lemon boleh diberikan kepada siapapun pasien sih sebetulnya, nggak cuma pada COVID aja. Pada pasien yang sehat pun supaya bisa menyegarkan juga boleh. Jadi untuk meningkatkan imunitas dari tubuh kita ya. Kemudian, nah ini di Instagram juga ada pertanyaan yang berkaitan, masih berbau-bau dengan lemon dan jeruk dan kerabat-kerabatnya. Dok, apakah jeruk dan kulitnya ya itu bisa menyembuhkan COVID? Waduh, ini pertanyaannya ada kulitnya segala ya. Nah ini, saya juga agak gimana nih, Mbak Janita Atra. Mungkin Mbak Janita ini punya pengalaman tentang jeruk dan kulitnya untuk menurunkan COVID gitu. Saya rasa kalau jeruk ya mungkin udah pasti kalau jeruk ada serat, air, sama vitamin, ya itu sebetulnya bagus ya. Mungkin ada sedikit kandungan antioksidan juga ya. Untuk kulitnya sendiri saya memang belum banyak ini juga ya, belum banyak tahu juga ya. Sama aja kayak misalnya kulit manggis gitu kan. Oh iya, gitu ekstra kan. Kulit manggis nih, ekstra kulit jeruk. Iya, misalnya seperti itu. Cuman saya rasa sih kalau dia
Pasti sih memang ada manfaat, tapi kalau misalnya dalam hal ini mungkin Untuk COVID gitu ya? iya, Bisa tapi nggak? kalau dalam hal ini dia tidak, kalau untuk COVID ya mungkin nggak harus Belum langsung ada COVID ya. ya. Mungkin lebih kepada jeruknya aja vitamin C. Kalau kulitnya ya memang ya perlu hati-hati juga ya. Kalau apalagi kalau kita mau makan sendiri apakah bersih atau tidak gitu Iya, kan. iya. Jangan sampai kita menambah penyakit gitu. Nambah istilahnya. masalah ya? Menambah masalah sebetulnya. Ya, jadi Yang gitu. penting kalau misalnya kan kita mungkin kalau kayak lemon itu ada buat penyedap dia pakai parutan kulitnya gitu ya, misalnya kayak gitu. Mungkin di sini lebih ke arah situ ya. Cuman tetap harus lihat kualitasnya juga. Kalau perlu, kalau memang tidak diperlukan, ya saya rasa tidak perlu Saya dimakan. Mending Kita makan atau mending jeruknya aja. kulitnya harus dibersihkan dulu, ya kan? Karena kita nggak tahu yang kena COVID pegang, kebersihannya juga belum jelas ya. Sebaiknya Iya. memang karena kita nggak tahu manfaatnya secara pasti, ya lebih baik tidak digunakan. Gitu kali ya, Dok ya? Iya. Ya, semoga Mbak Janitra bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Karim tentang jeruk dan kulitnya untuk penyembuhan COVID. Ya Dok, kita lanjut ke ini, ramuan impor. Nah, ramuan impor juga trennya kemarin kan sempat tinggi tuh, ramuan impor COVID. Betul. Apa saya lupa namanya, Lianhua, Qingwen atau apapun itu yang berasal dari Tiongkok itu kan sempat kalau dikasih obat ini COVID-nya cepet hilang. Itu gimana Dok? Ya, ini saya juga sempat mendengar dan lihat-lihat artikel-artikel juga ya. Namanya kalau nggak salah Lianhua Qingwen. Lianhua Qingwen ya, saya susah untuk menyebutnya secara tapi pasti bacanya gitu. gimana saya juga mungkin ya. kurang tahu. Tapi ini salah satu obat yang sangat booming ya mungkin. Nah ini Dok, sama Dok pertanyaannya dari Oh iya, betul. Ataya Keisa, sama. Banyak yang mengirimkan obat herbal namanya Lianhua. Katanya sangat bagus untuk COVID. Nah, bolehkah saya minumnya? Nah, cocok nih Dok pertanyaannya dengan Iya, Ataya. benar betul. Jadi saya sempat lihat-lihat sih kan, bagaimanapun juga kan kita mesti tahu ya apa yang lagi tren, kita lihat gitu. Ternyata Lianhua Qingwen ini dia itu obatnya itu terdiri dari banyak ekstrak tanaman ya. Ya cuman dari satu aja gitu. Kalau nggak salah ada 13 ya saya lihat itu ya. Terus dia ini ternyata memang ada yang beredar dengan dari Indonesia sendiri, ada yang punya izin edar, saya lupa dari mana, dan terdaftar di BPOM sebetulnya. Tapi obat ini terdaftar ya? Obat ini Berarti terdaftar di BPOM. Sudah ada standarisasi dari diizinkan untuk beredar sama BPOM ya? Tapi BPOM ini kan dia itu spesifik untuk satu jenis atau satu trait tertentu ya. Sedangkan untuk ramuan ini pasti import banyak sekali yang beredar dari luar. Nah itu dengan yang izinnya BPOM jelas mungkin beda ya. Ada yang bebas, ada yang import bebas, ada yang dengan izin BPOM gitu. Dan dari BPOM sendiri itu obat ini lebih kepada obat batuk dan pilek. Oh, ternyata dia obat batuk dan pilek ya? Ya, jadi mungkin dalam hal ini ya mungkin kita lebih positive thinking aja. Dia bisa menurunkan gejala batuk pilek, kemudian demam, atau mungkin ya kayak kita katakanlah seperti manfaat jahe, mungkin ada sedikit peningkatan sel imun gitu ya, imunomodulator gitu ya. Mungkin dalam hal ini seperti itu kalau untuk Lianhua Qingwen. Tapi memang perlu hati-hati juga karena ada ramuan import ini ada yang nggak terdaftar. Nah gitu itu ya. dia yang bermasalah. Ada yang nggak terdaftar. Nah itu memang kita mesti hati-hati sendiri gitu. Nah, terus biasanya ini mulainya tuh dari sebuah artikel pasti, sebuah artikel atau enggak sebuah pesan testimoni. berantai. Enggak, testimoni ya, bukan testimoni ya? Belum testimoni. Mungkin dari artikel atau pesan berantai, misalnya gitu kan. Ada juga mungkin kita juga harus hati-hati mencermati sebuah sumber informasi juga kan. Dalam hal ini mungkin dia bilang dapat berpotensi ini, itu kita harus konfirmasi lagi ke sumbernya. Apakah betul seperti itu? Apakah betul apa yang ditulis seperti itu gitu kan? Itu perlu kita konfirmasi lagi. Jadi jangan hanya kita melihat sebuah artikel yang kita tidak tahu betul keabsahannya, kita langsung semangat banget nih. Iya. Kita langsung semangat, wah ini
bisa nih buat obat gitu misalnya gitu. Itu juga buat kita semua ya. Jadi Betul. kalau ada sesuatu yang baru belum tentu Mm-mm. lebih baik dibanding sesuatu yang lama. Jadi Betul. obat-obat baru, kemudian belum tentu herbal baru, belum tentu juga lebih terbukti. Ternyata banyak kan ya setelah udah lama ini bagus, ternyata setelah beberapa bulan kemudian ini tidak ada khasiatnya, kemudian dihilangkan. Iya, betul. Terus bahkan yang perlu diwaspadai lagi tuh obat-obat yang namanya mungkin sama ya, tapi kan kita tahu mungkin apakah palsu, apakah dia itu import yang tidak jelas izin edarnya. Karena memang kalau nggak salah kemarin itu sempat juga yang dia itu ternyata ada yang mengandung zat berbahaya. Bukan zat berbahaya sih sebetulnya. Sebetulnya itu dari tumbuhan juga, tetapi dia mengandung ephedra istilahnya. Ephedra. Ya, ephedra itu kalau dokter Bara pasti udah familiar banget dengan ephedrin ya dokter. Ya, kalau misalnya orang itu, ya? Kalau misalnya orang itu minum tanpa terkontrol, apalagi orang-orang yang punya masalah jantung atau darah tinggi kan jelas tidak baik ya. Iya. Orang kan taunya kalau herbal itu aman. Itu yang sebenarnya jadi pertanyaan juga kan. Dalam hal ini apalagi untuk zat-zat yang mempunyai efek khusus, itu sebetulnya pasti akan ada efek sampingnya. Yeah. Mungkin kita yakinnya itu namanya zatnya dari alam, kita bisa makan sebanyak-banyaknya, nggak ada efek sampingnya, tunggu dulu. Nah, karena kalau kita betul-betul mencari informasi, bahkan untuk sejenis yang kita sudah tahu pun, itu tetap ada efek sampingnya. Misalnya yang saya bilang tadi jahe, dia kurang bagus untuk yang punya gangguan asam lambung misalnya kayak gitu. Nah, karena memang punya efek samping di situ. Gitu. Jadi bahkan untuk hal-hal yang kita ketahui sendiri itu sudah ada efek sampingnya. Apalagi untuk hal-hal yang belum kita ketahui secara jelas. Iya, apalagi campur obat herbal A, herbal B campur jadi satu. Nah, kita belum tahu juga nih efeknya mana yang berefek, mana ketika dicampur malah khasiatnya malah menghilangkan atau gimana ya kita belum tahu gitu ya dok ya. Jadi mungkin sikap saya sih selama itu terstandar ya sudah ada izin edarnya berarti kan diharapkan memang mempunyai khasiat dan aman gitu istilahnya gitu. Itu saya rasa sih sah-sah aja ya. Sah-sah aja dan lebih waspada lagi terhadap arus informasi yang tidak jelas atau mungkin sumber-sumber obat yang tidak jelas. Ya, itu yang kita harus selalu memfilter informasi yang masuk. Benar, tidak, benar, tidak, benar, tidak. Selalu pertanyaannya dua itu, benar, tidak, benar, tidak. Oke, dok, kita lanjut ke Instagram. Ada yang bertanya lagi, dok. Dari Fanya Azhra, waduh. Dokter, apa benar berkumur atau minum air seduhan daun suruh merah bisa menyembuhkan batuk pada COVID? Ini saya aja daun suruh merah belum tahu bentuknya seperti apa. Dokter, sama, saya juga nggak tahu. Daun suruh merah itu seperti apa kita nggak tahu. Tapi intinya bener nggak sih herbal seperti daun-daunan itu digodok, diulek atau gitu bisa nyembuhin batuk sebenarnya? Tergantung ya. Kurang tahu juga persis ini. Cuma memang enggak ya? Dalam hal ini kalau menyembuhkan batuk selama memang kembali lagi ini sebuah jamu sudah turun temurun 3 warisan ya definisinya kayak gitu. Itu memang diyakini bisa mengurangi gejala batuk, ya mungkin bisa-bisa saja gitu. Nah, mungkin bisa-bisa saja dalam hal ini gitu. Nah, kalau saya nanya nih, sebenarnya batuk pada COVID itu dari apa sih dok? Kok COVID bisa batuk? Nah, ya betul. Karena akan berujung kepada obat herbal yang dipakai. Kenapa nih orang COVID kok kenapa batuk-batuk gitu loh dok? Wah, ini kalau kita bicara batuknya banyak ya, banyak penyebabnya. Apakah dia murni dari daripada virusnya sendiri, atau mungkin ada ikutan mikroorganisme lain ya. Mikroorganisme lain yang bisa ikutan untuk infeksi virus ini banyak. Di antaranya bakteri, jamur. Itu juga bisa. Ini ya, ikut jadi penumpang gelap ya? Ya, bisa jadi penumpang gelap juga gitu ya. Cuma memang dalam hal ini pasti selama ada sebuah kerusakan di paru, apakah itu produksi daripada kelenjar yang berlebihan sehingga dia akan merangsang daripada batuk-batuk sendiri itu, atau mungkin di selaput paru atau reseptor-reseptor batuk yang tersebar di paru itu pasti
tersentuh ya akibat proses infeksi ini, pasti akan mengeluhkan batuk-batuk. Oh gitu ya. Ya, selama proses infeksi ini berlangsung, atau bahkan mungkin setelah proses infeksinya sudah selesai pun, dalam masa recovery banyak sekali yang mengeluhkan masih batuk-batuk. Itu pasti akan dirasakan, dan untuk ke depannya biasanya dia akan perlahan-lahan menghilang. Cuma mungkin pada awal-awal dia sakit atau setelah dia dirawat, mungkin dirasa masih akan mengganggu. Nah, perkara obat batuk yang cocok apa, itu kembali lagi ke batuknya ya. Nanti akan ditentukan oleh dokter. Apakah batuk untuk batuk yang berdahak, atau untuk batuk yang kering, atau mungkin batuk yang disertai dengan bunyi ngik-ngik misalnya kayak gitu. Nah, itu tentu akan berbeda ya. Lebih baik ke dokter yang memutuskan obat batuk apa yang cocok. Jadi obat batuk itu akan berpengaruh terhadap sakitnya apa, obat batuknya apa yang cocok gitu dok ya. Dan di sini dalam hal ini untuk meringankan gejala ya. Meringankan gejala terutama mereka yang sedang sakit ataupun mereka yang sedang dalam proses recovery atau penyembuhan. Jadi kalau COVID-nya hilang, suatu saat batuk itu akan hilang juga dengan sendirinya dok ya gitu. Betul. Karena kita sudah sering ya ketemu ya pasien-pasien yang dia itu sudah sembuh dari COVID, tapi masih mengeluhkan sesak nafas, batuk, atau mungkin masih menciumannya masih kurang ya. Itu sering sekali kita ketemukan itu. Nah, memang dalam proses recovery itu akan berjalan dan berangsur-angsur akan membaik. Iya, oke. Ya, saya berlanjut ke Facebook ya. Ini yang bertanya di depan saya, dok, setelah negatif COVID dari Ibu Francisca Mary Graciana. Nah, Ibu selamat bergabung di acara Muardi Wae. Ya, dia bertanya, dokter, setelah negatif COVID, saya masih merasakan gejala seperti batuk. Kadang sesak napas, mudah lelah. Ini saya ngerasakan loh itu. Dulu setelah saya sudah selesai dirawat, kemudian diisolasi mandiri, ini masih ngeluh nih. Mudah lelah, kemudian seperti itu. Obat dari dokter udah habis semua. Sebaiknya apa yang harus saya konsumsi nih untuk meringankan gejala yang masih ada di pasien ini? Ya, memang dalam hal ini sih banyak ya, terutama dokter sendiri mungkin pernah merasakan bahkan gejala-gejala yang dirasakan saya ini bisa sampai 2 minggu, 3 minggu itu masih dengan gejala yang sama. Iya, bahkan saya mungkin yang 2 bulan itu mungkin masih ada. Payah banget pokoknya. Sampai 2 bulan, ya jelas ya, karena memang proses kerusakan di paru sedang mengalami proses healing, penyembuhan, sehingga jaringan paru itu tidak berjalan seperti biasanya. Untuk pertukaran oksigennya jadi terganggu, sehingga saat kita berjalan agak jauh sedikit, otomatis akan lebih mudah lelah. Kemudian karena memang jaringannya masih belum bagus, sehingga kita akan batuk-batuk juga, terutama kalau misalnya masih ada produksi kelenjar yang berlebihan. Itu pasti kita akan batuk-batuk juga gitu ya. Itu padahal kan virus COVID-nya udah nggak ada dok ya? Betul, ya? Virus COVID-nya sudah nggak ada, tapi dia meninggalkan kerusakan yang harus diperbaiki pelan-pelan. Oke, jadi walaupun virusnya sudah nggak ada, kerusakan yang timbul tetap berjalan ya? Tetap berjalan, tapi dalam hal ini untungnya dalam proses penyembuhan ya istilahnya akan kembali lagi ya, terutama untuk mereka yang mereka yang tidak punya komorbid tertentu ya. Kalau yang punya komorbid tertentu, mungkin tetap harus konsultasi khusus ya dengan dokter. Iya, kadang-kadang memang harus dilakukan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi fisiknya ya. Kalau untuk apa yang dikonsumsi? Untuk konsumsinya apa nih yang oke nih? Untuk herbal kah? Untuk obat apa nih? Apa dok yang bisa dokter sarankan untuk Ibu Francisca Mary Graciana ini? Sebetulnya semua itu kan baik suplemen ataupun kandungan vitamin itu kan semua sebetulnya harusnya sudah tercover di diet atau gizi yang baik ya sebetulnya. Jadi selama gizinya itu baik, kandungan gizinya, kemudian multivitamin, vitamin dan mineral yang terpenuhi, harusnya itu sudah cukup ya sebetulnya untuk konsumsi makanan harian dalam tanda kutip ya. Cuman di sini mungkin kalau dirasa konsumsi vitaminnya kurang, mungkin bisa ditambahkan multivitamin ya. Bisa ditambahkan multivitamin. Terus kalau untuk yang dikonsumsi itu apa ya, kembali lagi kepada
apa yang cocok untuk kita, apa yang kita yakini. Misalnya di sini orang ini misalnya saya menyarankan untuk mengkonsumsi antioksidan. Antioksidan. Ada yang dia tinggal banyakin makan buah, bikin salad yang banyak, pakai minyak zaitun, itu sebetulnya sudah antioksidan sebetulnya. Tapi mungkin ada yang Nggak suka saya ada yang mau nggak suka habatus sauda, Oh, misalnya oh. seperti itu. Dalam hal ini kembali lagi kepada ke pilihan dari orang tersebut, misalnya untuk meningkatkan suplemen tertentu gitu. Kalau misalnya ya kembali lagi makan ikan yang banyak, ya sebetulnya bisa juga makan ikan yang banyak, tapi ada juga yang pengennya saya mau yang praktis, saya mau pakai minyak ikan aja, Iya. misalnya seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke situ, gizinya benar-benar harus sangat optimal. Untuk hal ini memang harus sangat optimal. Yang kedua adalah pencegahan penyakit yang lain, pencegahan penyakit juga. Jadi masker, higienitas itu harus Iya. utama, karena nggak sedikit juga yang mereka sedang lagi proses penyembuhan ini malah sakit lagi, meskipun bukan COVID lagi ya. Iya. Ada juga sebagian kecil yang mungkin sakit COVID lagi, tapi ada juga yang terkena penyakit infeksi biasa sehingga menghalangi proses penyembuhan. Penyembuhannya jadi tumpang tindih ya. COVID-nya, masalah di COVID-nya belum selesai. Sekarang lagi yang lain, jadi dia ngerasakan, kok nih badan saya nggak tambah enak. Oh, terusan aja ya dok ya. Untuk gejala yang dirasa masih sangat mengganggu, misalnya seperti batuk atau mungkin sesak yang berlebihan ya, itu saya rasa tetap harus konsultasi ya. Harus konsultasi. Kalau dirasa tidak mengganggu, ya saya rasa sih yang penting gizi yang seimbang, minum istirahat yang cukup, dan minum air putih yang banyak, itu udah cukup. Sudah cukup ya. Jadi dengan gizi seimbang, gizi yang adekuat, kemudian istirahat yang cukup ya dok, jauhi stres, meningkatkan konsumsi dari vitamin, antioksidan. Iya, itu betul dokter. mudah-mudahan bisa menstimulasi recovery jadi lebih cepat. Betul. Gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan lagi nih dok. Dok, setelah negatif, nah ini pertanyaan dari Latasya Kina. Dok, setelah negatif COVID, ayah saya mengalami kerontokan rambut, padahal sebelumnya nggak pernah. Apa mungkin ini efek COVID atau efek dari obat-obat COVID? Nah Ini pertanyaannya menarik nih. menarik nih dok, rambut dengan COVID dok. Iya menarik, karena memang kalau kita bicara soal rambut ya, rambut rontok itu biasanya hanya dialami oleh orang-orang yang mempunyai mengkonsumsi obat yang berhubungan dengan sitostatika ya, maksudnya berhubungan dengan pembelahan obat. Sel ya. Kalau orang awam bilang obat-obat kemo gitu kali dok Ya ya? gampangnya Iya, gitu, obat-obat kemo lah secara kasar, meskipun tidak hanya digunakan untuk orang-orang kemoterapi ya, untuk orang-orang kanker gitu. Biasanya hubungannya dengan obat-obat seperti itu, dan untuk COVID sendiri tidak menggunakan obat-obat seperti itu biasanya. Sama sekali tidak menggunakan obat-obat seperti itu, sehingga saya kalau kita bilang ini efek obat, jelas kayaknya jauh banget ya. Bukan kalau ya, efek COVID. sementara bukan ya. Kalau efek COVID sendiri saya juga belum tahu, dan memang belum ada ya kalau untuk efek COVID, karena memang setelah post infection ya paling gejala-gejala yang dikeluhkan ya biasanya berhubungan dengan masalah pernafasan. Ya, masalah pernafasan. Hanya sedikit yang berhubungan dengan organ lain, misalnya penciuman gitu. Memang masih ada beberapa yang mengalami masalah ya. Mungkin belum ada ya. Belum ada literatur juga yang membahasnya dok ya. Belum Dari ada, atau mungkin nanti kita juga akan coba cari lebih jauh lagi juga ya di sini. Kemungkinan ya bisa aja akibat yang lain, dan rambut rontok itu kan kalau tidak salah bisa dialami oleh selain daripada masalah kesehatan sendiri ya, bisa juga masalah psikis. Nah itu memang perlu konsultasi lebih intensif lagi. Mungkin apakah kalau untuk rambut rontoknya bisa ke dokter kulit dulu atau gimana ya untuk itu, ataupun misalnya kalau ada masalah psikis ya juga bisa gitu ya, menyebabkan rambut rontok di situ. Memang di sini kalau untuk efek COVID sendiri atau efek obat kelihatannya tidak dari situ. Belum ya. Jadi buat Bu Latasya Kina memang dari Dr. Karim itu mungkin belum ada
penelitian ataupun belum ada yang menyebutkan bahwa dalam hal ini mungkin perlu dicari nah, juga ya perlu dokter ya. Mungkin masih perlu kita cari lagi karena memang penelitian efek tentang COVID samping ini tentang masih COVID, terus berjalan ya dok baik ya. pengobatan, baik efek samping, baik yang lain-lainnya gitu ya. Sampai saat ini memang kami atau saya memang pribadi belum mendapat info tentang itu. Ya. Jadi kita pribadi di sini belum mendapatkan ataupun belum pernah membaca bahwa rambut rontok akibat dari COVID ataupun akibat dari obat-obat COVID, gitu dok. Ya dok, ini kemudian kita masuki segmen akhir nih dok, segmen akhir dari diskusi kali ini. Nah dokter, kalau misalkan ada yang bertanya ke dokter, kemudian bertanya tentang segala macam tentang obat herbal, apa yang dokter bisa sarankan ke orang yang sakit dok? Misalkan ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Ataupun memang ya wis minum aja semuanya gitu. Minum aja semua dah, yang penting sehat. Dah itu intinya kan kayak gitu dah, yang penting sehat, minum semuanya. Kalau kayak saya malah minum aja semuanya, yang penting sehat. Nah, apa dok? Misalkan ada orang yang bisa menyarankan nih, kan kita semua kan dalam keadaan yang sama nih. Kalau untuk saran dari dokter untuk orang yang sehat yang mau minum herbal itu seperti apa dok? Ya kalau untuk yang orang yang sakit sendiri ya, sebetulnya kembali lagi untuk herbal sendiri sebetulnya kan memang bukan istilahnya bukan lingkupnya medis sebetulnya untuk menyarankan harus herbal ini, harus herbal itu gitu ya. Dari sikap kita di sini lebih ke arah netral. Yang penting obat herbal yang digunakan itu tidak mengganggu konsumsi obat kita, maksudnya terlalu banyak sehingga dia minum obat kita juga lupa gitu ya. Kemudian menggunakan obat-obat yang betul dan terstandarisasi ya, ramuan-ramuan yang terstandarisasi itu boleh. Tetapi ya mungkin bisa konsultasi juga sama dokternya karena disitulah gunanya ada dokter. Dok saya pengen minum ini dokter, oh nggak usah, saya kan sudah kasih obat batuk pilek misalnya gitu. Ada yang bisa menyarankan seperti itu. Jadi lebih baik konsultasi juga secara langsung ke dokternya. Oh saya ingin mengkonsumsi omega 3, oh bagus, tidak apa-apa, saya setuju. Oh saya mau susu ini misalnya gitu. Oh ya bagus, tidak apa-apa. Ada lebih baik konsultasi secara langsung ya untuk yang sakit ya. Untuk yang sakit ya. Untuk yang sakit seperti itu. Kemudian yang untuk yang sehat, saya rasa bebas aja ya. Bebas saja selama itu standar obat-obatannya, jelas sumbernya, itu saya rasa tidak apa-apa. Jelas sumbernya, jelas efeknya, jelas khasiatnya. Jelas khasiatnya. Itu yang paling penting ya. Jadi Sobat Muardi yang bergabung di Instagram, Sobat Muardi yang bergabung di Facebook Live, ini semua obat herbal yang ada di Indonesia maupun ramuan impor dari Dokter Karim, pesannya mungkin harus benar-benar diperhatikan ya dok ya, diperhatikan, diteliti benar-benar sebelum Anda meminum. Untuk yang sehat, monggo silahkan untuk meminum sesuai obat herbal yang ada, silahkan sesuai keyakinan masing-masing, tetapi hati-hati harus benar-benar diteliti tentang keamanannya. Untuk yang sakit, jangan lupa konsultasi. Jangan sampai obat herbal yang Anda minum itu berpengaruh atau bertabrakan langsung dengan obat yang dari medis. Gitu dok ya? Iya betul. Oke, untuk Sobat Muardi sekalian yang masih mau melihat obrolan kita di sini, hasil rekaman kita di sini, boleh lihat live streamingnya, bisa dilihat di Facebook dan YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa seperti biasa like, follow, subscribe semua akun media sosial Rumah Sakit Dr. Muardi, Facebook, Instagram, dan YouTube. Ya, itu 3 media sosial kami. Dokter Karim, terima kasih kedatangannya hari ini, ya beserta ilmu-ilmu herbalnya. Ya. Sebetulnya ilmunya nggak banyak, lebih kepada pertimbangan, kepada pertimbangan-pertimbangan saja. Pertimbangan-pertimbangan untuk gimana caranya kita memilih herbal yang baik, herbal yang berkhasiat ya untuk kita ya, tanpa efek samping yang luar biasa untuk badan kita. Itu dok ya. Oke, Dokter Karim, terima kasih kedatangannya hari ini di acara Muardi Wae. Untuk Sobat Muardi sekalian, jangan lupa
saksikan kembali, kita bertemu kembali di Muardi Wae setiap hari Selasa jam 9.30 sampai seselesainya ya di hari yang sama. Jangan lupa tetap sehat, tetap jaga stamina, jangan lupa protokol kesehatan 5M tetap dipatuhi, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Sampai jumpa kembali dengan saya Dr. Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sama-sama dokter.